Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-150. Nah, pada episode spesial part ke-149 sebelumnya itu, Himawari sedang dilanda rasa bersalah karena tidak sengaja menghabisi sebagian shinobi akibat kekuatan tanda cakar code. Singkat cerita, Ginza Otsutsuki, Gyakume, dan para Otsutsuki akhirnya datang ke tempat code dan yang lain. Ketika Gyakume ingin menyerang Sarada, muncul portal yang besar dan Naruto pun muncul untuk melindungi Sarada. Melihat kedatangan Naruto dewasa, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan para Otsutsuki yang memenuhi langit di medan perang. Gyakume berkata, "Kalian makhluk rendahan akan mati sebentar lagi. Kami para Otsutsuki akan mengambil alih planet ini. Lebih baik kalian menyerah dan lari dari sini. Atau kalian ingin kami habisi sekarang juga?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sarada membalas, "Kami tidak akan lari. Kalian terlalu meremehkan shinobi. Para shinobi tidak akan tunduk dengan kalian." Mendengar jawaban Sarada, Gyakume membalas, "Kalau begitu matilah." Terlihat Gyakume langsung membawa laser peledak yang sangat besar ke arah Sarada. Melihat serangannya sebesar itu, Sarada pun sangat terkejut. Namun tiba-tiba sebuah portal muncul dan serangan itu pun meledak. Karena hal tersebut, Gyakume terkena serangannya sendiri dan terluka. Terlihat muncul sosok pria dengan jubah putih bertuliskan Hokage ke-7 di hadapan Sarada. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Salah satu aliansi shinobi berkata, "Siapa dia? Hokage ke-7?" Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Sarada berkata, "Ayah, maksudku Tuan Hokage ke-7." Sambil menoleh ke arah Sarada, Naruto membalas, "Apa kalian baik-baik saja?" Tak hanya Naruto, ternyata Daimon, Toneri, Eida, Shikamaru, Sai, dan tim 10 Shikage juga ada di sana. Sambil tersenyum, Daimon berkata, "Ternyata sedang ada pertarungan yang seru di sini. Sepertinya kau sedang kesulitan, Sarada." Di sisi lain, Inoji berkata, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita ada di sini?" Toneri membalas, "Apa kau tidak ingat dengan burung hantu itu sebelum kita dikirim ke sini?" Shikade membalas, "Burung hantu itu." Adegan pun beralih ke flashback di mana Naruto dewasa sedang bersama Toneri dan yang lain. Shikamaru berkata, "Apa menurutmu Sasuke akan baik-baik saja?" Naruto membalas, "Tentu saja Sasuke baik-baik saja. Aku sangat yakin dia pasti bisa menemukan Boruto dan yang lain." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tim Shikage pun datang ke tempat Naruto. Sambil memberikan gulungan kertas ke Naruto, Shikage berkata, "Ini gulungan yang kau minta Tuan Hokage ke-7." Terlihat Naruto mengambil gulungan tersebut dari tangan Shikage dan melihatnya. Setelah dilihat, Naruto pun menoleh ke arah Inojin. Naruto berkata, "Apa aku bisa menghubungiku ke Gaara di Desa Angin?" Inojin membalas, "Tentu saja." Adegan pun beralih ke Gaara yang sedang membaca sebuah dokumen di ruangan kerjanya. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara Naruto melalui teknik Shinshin. Naruto berkata, "Ini aku, Naruto. Ini adalah teknik Shinshin dari Inojin Yamanaka." Mendengar perkataan Naruto, Gaara pun heran dan membalas, "Naruto, tunggu sebentar. Kenapa kalian masih memiliki cakra?" Naruto melanjutkan perkataannya, "Ceritanya sangat panjang. Sekarang aku ingin meminta bantuanmu." Adegan pun beralih ke pemandangan sekitar desa Konoha. Tak lama setelah itu, Gaara berkata, "Jadi begitu, aku mengerti. Serahkan ini padaku. Sebagai sahabatmu, aku selalu siap untuk membantu." Naruto membalas, "Aku mengandalkanmu, Gaara." Setelah selesai bicara, tiba-tiba Toneri melihat burung hantu milik Boruto. Melihat burung itu mendekati mereka, Toneri berkata, "Sekarang pesan apa lagi yang disampaikan Boruto?" Di sisi lain, Chocho berkata, "Hewan itu sangat lucu." Di satu sisi, Shikade dengan raut wajah heran berkata, "Firasatku mengatakan kalau akan terjadi sesuatu yang buruk."
Tak lama setelah Shikade mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Toneri, Naruto, dan semua orang yang ada di tempat itu pun perlahan mulai menghilang. Tak hanya mereka, Daimon dan Eda yang berada di apartemen juga merasakan hal yang sama. Daimon berkata, "Apa ini? Tubuhku perlahan menghilang." Adegan pun beralih ke Toneri kembali. Toneri berkata, "Sepertinya ini adalah pesan Boruto. Dia mengirim kita semua untuk datang ke masa lalu. Berhati-hatilah. Kita tidak tahu di mana posisi kita akan dikirim." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Gekumi tampak kesal dan berkata, "Siapa yang berani menyerangku?" Sambil tersenyum, Daimon membalas, "Sepertinya seranganmu tidak sengaja mengenai tubuhku. Aku merasakan niat membunuhmu yang sangat besar." Setelah melihat penampilan Daimon, Gekumi berkata dalam hati, "Daimon, jadi ini orangnya." Adegan pun beralih ke Madara yang melihat ke arah Naruto dewasa. Setelah melihat cukup lama, Madara pun melihat bacaan Hokage ke-7 di jubah Naruto. Dengan raut wajah yang heran, Madara berkata, "Hokage ke-7, apakah bercanda? Saat ini Tsunade adalah Hokage kelima untuk saat ini. Dan wajah itu, sepertinya aku baru saja melawannya." Mendengar perkataan Madara, Naruto membalas, "Ternyata ujian Madara ya. Tidak kusangka kita akan bertemu lagi. Mungkin kau baru saja melawanku di versi yang muda. Tapi yang ada di hadapanmu ini adalah Uzumaki Naruto dari masa depan. Aku adalah Hokage ke-7. Mendengar perkataan Naruto, Madara, Obito, dan semua shinobi yang mendengar itu pun terkejut. Adegan pun beralih ke Neji dan Hinata. Dengan raut wajah yang terkejut, Hinata berkata, "Naruto." Neji membalas, "Bukan itu saja. Dia sekarang adalah Hokage." Di sisi lain, Kiba berkata, "Dia terlihat keren." Sementara di tempat lain, Kakashi dan Guruga juga tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kakashi berkata, "Naruto, kau..." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Sambil menoleh ke arah Shikamaru, Naruto berkata, "Apa kau bisa mengatur strategi untuk para shinobi ini?" Shikamaru membalas, "Soal itu serahkan padaku." Tanpa basa-basi, Shikamaru mengajak Inojin untuk bekerja sama. Shikamaru berkata, "Keluarkan Choujugega elangmu, Inojin. Kita akan terbang di atas mereka. Gunakan juga teknik Shinetsumu itu. Perluas jangkauannya." Terlihat Inojin dan Shikamaru menaiki elang itu dan terbang ke area aliansi shinobi. Adegan pun beralih ke Sai yang terkejut melihat ada orang yang bisa menggunakan teknik Choujugega. Dengan raut wajah yang heran, Ino berkata, "Bukankah itu jurus milikmu, Sai?" Sai membalas, "Siapa orang itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara dari Shikamaru dewasa. Shikamaru berkata, "Ini adalah teknik Shidenshin. Aku adalah Shikamaru Nara dari desa kuno di masa depan. Dengar, tidak ada waktu untuk memikirkan kenapa kami datang ke sini. Sekarang fokus saja dengan apa yang aku sampaikan." Adegan pun beralih ke Kasengoji dan tim Shikaku. Shikaku berkata, "Sekarang Nyonya Tsunade dan Tuan Raikage sudah pergi ke medan perang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Menurutmu bagaimana, Kasengoji?" Ketika menoleh ke arah Koji, tiba-tiba dia terkejut melihat keseran Koji perlahan mulai menghilang. Tak hanya itu saja, mata Koji sekarang mulai memutih. Dengan raut wajah yang panik, Shikaku berkata kembali, "Hei, Kasengoji, apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke dimensi di mana kesadaran Koji berpindah. Terlihat Koji sedang melihat rentetan masa depan yang baru. Namun rentetan masa depan itu hanya memperlihatkan tanda tanya tanpa adanya gambar dari masa depan. Dengan raut wajah yang terkejut, Koji berkata, "Semua cabang takdir tidak diketahui. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini adalah fenomena yang tidak biasa. Apa ini ada hubungannya dengan Dewa Otsutsuki?" Setelah melihat cukup lama, akhirnya kesadaran Koji pun kembali. Terlihat Koji memegang kepalanya sambil berkata, "Aku tidak menyangka hasilnya menjadi begini." Di sisi lain, Shikaku dan temannya masih memanggil Kasengoji. Setelah melihat kondisi Koji, Shikaku berkata, "Akhirnya kau sadar. Sebenarnya apa yang terjadi?" Koji membalas, "Bukan apa-apa. Aku hanya..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba dia mendengar suara Shikamaru dari teknik Shidenshin. Mendengar suara Shikamaru, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Shikaku berkata, "Siapa yang menyambungkan komunikasi ini? Apa kau Inoichi?" Inoichi membalas, "Bukan aku." Di sisi lain, Kasengoji berkata dalam hati, "Shikamaru, ini pasti Shidenshin milik Inojin. Mereka ada di zaman ini."
Setelah mendengar perkataan Shikamaru cukup lama, Shikaku tampak terkejut ketika mengetahui kalau yang berbicara saat ini adalah Shikamaru dewasa. Shikaku berkata, "Shikamaru, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa?" Di sisi lain, Kashikoji berkata, "Kau tidak perlu bingung, bala bantu sudah tiba." Adegan pun beralih ke Boruto, Naruto, Sasuke dewasa, para Hokage, dan tim Orochimaru. Terlihat mereka sedang berlari menuju ke medan perang. Sambil berlari, Sasuke berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Boruto? Kau tidak perlu memaksakan diri untuk mengingat semuanya." Boruto membalas, "Tidak apa-apa, Guru. Meskipun aku saat ini belum mengingat semuanya, aku yakin saat ini aku berada di jalannya seharusnya." Ketika mereka terus berlari, tiba-tiba Sasuke dewasa merasakan cakra Naruto dewasa dari kejauhan. Melihat ekspresi Sasuke, Minato berkata, "Ada apa, Sasuke? Sepertinya kau merasakan sesuatu." Sasuke melanjutkan perkataannya. Sekarang Naruto dari masa depan sudah berada di medan perang. Mendengar perkataan Sasuke, Naruto, Sasuke remaja, dan semua orang pun terkejut. Minato membalas, "Kukira aku salah merasakan cakra karena Naruto saat ini ada di sini. Jadi begitu, Naruto dari masa depan ya." Di sisi lain, Tobirama berkata, "Luar biasa, aku merasakan cakra yang sangat besar dari Naruto." Sementara itu, Orochimaru tampak bersemangat karena banyak karakter dari masa depan yang muncul di masa ini. Orochimaru berkata, "Keadaan ini membuatku bersemangat. Sekarang aku sudah melihat Sasuke dari masa depan. Dia luar biasa. Tapi, bagaimana dengan Naruto?" Di sisi lain, Sugesu berkata, "Memikirkannya saja sudah pusing. Tolong jelaskan padaku apa yang sedang terjadi." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Naruto dan temannya dari masa depan datang dan ikut membantu Boruto. Sekarang Inogen dan Shikamaru bekerja sama untuk mengatur para shinobi. Sementara itu, Kashikoji sama sekali tidak bisa melihat percabangan masa depan karena terjadi fenomena yang tidak biasa. Lalu sekarang Boruto dan timnya mulai bergegas menuju ke medan perang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial per ke-151. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.